warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, nama aku Bintang Guzaid atau sering dipanggil Sizau atau Gus Senjo, kepanjangan dari Den Bagus Senjo. Tepat hari ini saya berumur 11 tahun dan saya masih duduk di bangku 5 SD Sekolah Cita Bangsa Cibubur. Ketika saya berumur 7 tahun, cita-cita saya adalah menjadi kiai karena saya suka menonton film Sang Kiai, yaitu bercerita tentang seorang pahlawan nasional, ulama besar, pendiri Nahdlatul Ulama atau NU, dan pencetus resolusi jihad, Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Memang cita-cita saya itu sering berubah-ubah. Dan awal dari cita-cita saya itu ke umur ke-4 sampai 6 tahun adalah menjadi tukang parkir. Sungguh memalukan sekali. Karena dulu waktu itu saya pikir tuh bisa mendapatkan mobil yang banyak dan uang yang banyak. Aduh, jadi ingat waktu dulu itu diketawain. Nah, ketika saya berumur 8 tahun, saya ingin menjadi jenderal. Karena saya sangat mengagumi sosok Jenderal Sudirman. Dia sangat pintar dan ya, dia itu sangat jago dalam gerilya ya. Saya itu ini mengagumi gara-gara saya menonton filmnya nih, film Jenderal Sudirman. Nah, ketika umur 10 tahun, saya ingin menjadi YouTuber dan menjadi I want to be a fuckboy. 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 Nah jadi waktu saya pengen menjadi YouTuber gara-gara waktu itu lagi viral-viralnya tuh, lagi trending-trendingnya itu ya YouTuber Indonesia gitu. Jadi saya jadi termotivasi untuk membuat YouTube juga, menjadi YouTuber. Dan I want to be fuckboy itu saya pengen diidolakan cewek-cewek lah. Dan tidak terlalu lama saya menyadari bahwa itu bukan cita-cita yang mulia. Lalu akhirnya pada usia ke-11 tahun ini saya ingin menjadi Presiden RI. Gara-gara saya termotivasi oleh Presiden Jokowi, Presiden RI kita, dan kakak saya sendiri. Kakak saya itu adalah Presiden SOH, semacamnya itu ketua OSIS lah. Nah, saya sangat termotivasi oleh mereka dan mereka tuh sangatlah bekerja giat dan sangat berwibawa. Saya sangat termotivasi oleh mereka dan itulah cita-cita saya yang selalu berubah-ubah. Tapi kata orang tua saya tidak apa-apa cita-cita saya berubah-ubah. Yang penting saya bisa menjadi ke arah yang lebih baik dan ke arah yang lebih baik lagi. Amin ya robbal alamin. Lagu favorit saya adalah Syir Tanpa Waton Gus Dur. Karena nenek saya sering memutarnya saat saya ingin tidur dan waktu subuh. Rasanya itu sangat merdu, syahdunya, dan nadanya itu sangat magis kawan. Akeh kan apal Quran hadise, seneng ngafirke marang ilyane, kafire dewe dak digateke, yen esih kotor ati akale, yen esih kotor ati akale. Baiklah kawan, kali ini saya akan membahas tentang Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang menjadi tokoh panutan saya, dan karena beliaulah saya bercita-cita menjadi kiai. Yuk kita dengarkan Kiai Haji Hasyim Asy'ari atau nama lengkapnya Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari, lahir di Jombang, Jawa Timur pada 14 Februari 1871 Masehi, atau dalam kalender Islam adalah 24 Zulqa'dah 1278 Hijriah.
Kiai Haji Hashim Asy'ari adalah anak ketiga dari 11 bersaudara. Ayahnya bernama Kiai Haji Asy'ari, ibunya bernama Halimah. Kiai Haji Hashim Asy'ari adalah pahlawan nasional dan pendiri NU. Beliau adalah keturunan 10 dari Syekh Maulana Ishaq, penyebar agama Islam di tanah Jawa. Beliau adalah ayah dari Wahid Hashim dan kakek dari Abdurrahman Wahid, Presiden RI keempat, yang dikenal dengan nama Gus Dur. Beliau mempelajari dasar-dasar agama Islam dari ayah dan kakeknya yang merupakan ulama besar. Hingga usia 15 tahun, beliau belum merasa cukup untuk menimba ilmu, sehingga beliau berkelana ke pesantren-pesantren, antara lain pesantren Wonokoyo Probolinggo, pesantren Langitan Tuban, pesantren Tenggrilis Semarang, pesantren Kademangan Bangkalan, dan terakhir pesantren Siwalan Sudiharjo. Disinilah beliau mendapatkan jodohnya. Beliau dinikahkan dengan putri sang guru, Kiai Yakub, yang bernama Khadijah. Pada tahun 1892, beliau berangkat ke Mekah untuk pergi berhaji. Dan setelah selesai berhaji, beliau akan menimba ilmu di Mekah. Tapi dalam perantauan, istri dan anak beliau jatuh sakit, lalu wafat. Beliau sungguh merasa terpukul dan beliau sungguh merasa kehilangan. Tapi beliau yakin bahwa ini semua adalah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah menunaikan ibadah haji, beliau berguru kepada Syekh Mahfudz. Syekh Mahfudz adalah ulama yang ahli dalam bidang ilmu hadis. Inilah mengapa beliau berminat belajar akan ilmu hadis, dan ini juga jawaban kenapa pesantren beliau terkenal akan ilmu hadisnya. Selain belajar ilmu hadis, beliau juga mempelajari ilmu tasawuf atau ilmu sufi. Beliau juga mempelajari ilmu fikih mazhab Syafi'i di bawah asuhan Syekh Khotib Al-Minangkabau yang juga ahli dalam bidang ilmu matematika, aljabar, astronomi atau ilmu falak, dan ilmu hisab. Pada saat belajar kepada Syekh Khotib, beliau mempelajari tafsir Al-Manar, karya monumental Muhammad Abdul. Pada prinsipnya, beliau sangat mengagumi pikiran Muhammad Abdul, tapi kurang setuju ejekan Muhammad Abdul terhadap kaum ulama tradisionalis. Beliau juga berguru pada Syekh Nawawi Al-Bantani, ulama terkenal dari Banten yang bermukim di Mekah. Pada tahun 1899, sepulangnya dari Mekah, beliau membuat pesantren Tebu Ireng yang kelak akan menjadi pesantren terbesar dan terpenting di tanah Jawa. Pada tahun 1926, beliau menjadi pemerakarsa atas berdirinya Nahdlatul Ulama atau yang disebut NU. Pada masa penjajahan Jepang, beliau ditangkap oleh pemerintah Jepang dan beliau dimasukkan ke dalam tahanan. Di dalam tahanan itu, beliau mengalami penyiksaan demi penyiksaan, sehingga salah satu jari beliau mengalami cacat. Pada saat yang sama, beliau menuliskan lembaran-lembaran dalam bahasa Indonesia, yakni disuruhkannya resolusi jihad yang beliau fokuskan pada tanggal 22 Oktober 1945 di Surabaya atau yang dikenal dengan Hari Santri Nasional, dan Surabaya Lautan Api. Pertempuran terbesar melawan penjajah di Surabaya berkat adanya resolusi jihad yang dipimpin oleh Bung Tomo pada tanggal 10 November 1945 yang sekarang dikenal dengan Hari Pahlawan. Perjuangan yang beliau lakukan dari tahun ke tahun hingga tahun 1947. Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari wafat pada tanggal 25 Juli 1947 dalam usia 72 tahun, dimakamkan di Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur. Atas jasa beliau yang beliau lakukan kepada bangsa, negara, kemerdekaan Republik Indonesia, beliau dinobatkan sebagai pahlawan nasional. Demikian kawan, sedikit penjelasan sejarah singkat tentang Kiai panutan dan inspirator terbesar saya, Kiai Haji Hashim Asy'ari. Sungguh kisah yang sangat teladan, terpuji, dan heroik.
Semoga kita semua dapat mengambil tauladannya dan menjadikannya menjadi pemantik supaya kita lebih mencintai bangsa dan agama kita. Baiklah kawan, mohon maaf atas segala salah dan hilaf. Terima kasih. Wallahul muwaffiq illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.